أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Life begins at 40, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Kang Hari Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada Kang Hari, dipersilakan Kang. Nuhun, Bismillahirrahmanirrahim. 366 keluarga besar dari Meaningful Ways. Alhamdulillah hari ini kita sudah diperkenankan sama Allah. Allah yang mengizinkan kita nih untuk mendengarkan Kang Reza. Allah yang mengizinkan kita untuk ngeklik link yang diberikan semalam oleh panitia. Allah kemudian mengizinkan kita di antara kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan, kita melakukan hal ini. Maka mari kita ucapin alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri, saya lihat ya. Terima kasih sudah bergabung di sini dan mudah-mudahan kajian pendek kita pagi hari ini tuh memberikan meaning sehingga jalan kita semakin termaknai. Bagus sekali ini program namanya Meaningful Ways. Jadi kalau meaning itu sahabat-sahabat semuanya makna, seperti apa makna yang kita berikan, seperti itulah hidup yang akan kita rasakan. The meaning you give is the life you live. Meaning yang kita berikan adalah hidup yang kita rasakan. Kalau kita berikan meaning, berikan makna terhadap sebuah pekerjaan, cuma gitu doang, ya maka hidup kita kerasanya cuma gitu doang. Tapi kalau kita berikan meaning, Masya Allah, mudah-mudahan yang berat yang saya lakukan ini, mudah-mudahan menemukan titik temunya, di mana suatu saat berat dijalani, tapi indah pada akhirnya, dan aku yakin pertolonganmu sungguh dekat. Ini kan meaning nih, beratnya mah sama, nggak dihilangin. Tapi ada yang dirasain, aduh berat nih kayaknya saya nggak mampu. Terus ada yang bilang, mudah-mudahan berat ini teh jadi memudahkan aku di hal lain, memudahkan orang lain, sehingga engkau ridho padaku. Nah itu meaning tuh. Meaning ini bebas banget, sahabat-sahabat semuanya diambilnya. Saking bebasnya kita mengambil makna, seringkali kita mengambil makna yang tidak memberdayakan kita, alih-alih makna yang memberdayakan kita. Meaningful Ways ini mungkin akan selesai jam 7, 7 kurang 15. Tapi setelah kita tutup gadget kita, tutup laptop kita dari pembelajaran Meaningful Ways ini, justru pelajaran kita mengambil meaning dari satu kegiatan lain di dalam kehidupan kita sehari-hari justru baru dimulai. Nanti ketika jam 7 kurang 15 atau jam 7 sesinya usai, justru training Meaningful Ways-nya baru dimulai. Gitu. Siap belajar ya, gengs? Gengs day-nya. Salah siap belajar ya, Ibu Jumri dari Makassar, Ewako. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Nah, dia. Life begin at 40. Ketika usia bertambah tapi nggak bertumbuh, ini kita melesat atau tersesat. Udah kelihatan ya Kang Reza ya, slide-nya ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada 3 tahapan usia dewasa. Yang pertama teh itu dewasa muda namanya. Ya. Dewasa muda ini usianya 20-40 tahun. Jadi benar kalau Kang Reza masih sering disebut pemuda. Ya, pemuda harapan bangsa. Wah, kenapa? Karena usianya masih di antara rentang dewasa muda, 20-40 tahun. Saya dewasa menengah, 40-60 tahun. Dewasa tua ada nggak? Nggak ada. Yang ada dewasa lansia, 60 tahun ke atas. Itu lagi lucu-lucunya. Lagi cute-cute-nya. Ya.
Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini 3 tahapan usia dewasa. Sekarang yang kita akan fokuskan adalah dewasa menengah, 40 sampai 60 tahun. Mudah-mudahan ini mayoritas yang ada di ruangan ini. Dewasa menengah ini ada yang menuju dewasa menengah, ada yang sedang berada di dewasa menengah. Don't worry about it, ya. Nggak apa-apa. Patokan kita 40 tahun itu mau untuk memudahkan saya mengambil fokus aja di dalam modul ini. Teman-teman gini, ada sebuah percakapan ketika alumni SD pada ngumpul. Ini barangkali Anda yang pernah ngumpul nih, reunian gitu ya, sama teman-teman SD. Bener nggak sih? Bener nggak? Nanti Kang Reza bacain chatnya ya. Bener nggak kalau percakapan teh kayak gini nih? Uban makin banyak aja ya. Lihat. Ih, aku mah ada bener dari dalam kerudung teh ini tuh udah banyak banget putihnya. Bener nggak tuh kalau kita kumpul ya? Ada nggak percakapan-percakapan kayak gitu, guys? Oke. Semenjak nikah nggak pernah ikut reuni. Masya Allah, itu keren. Luar biasa. Ya, kalau nggak reunian juga barangkali WA-an sama teman SD ya. Bener nggak tuh? Saya baru aja reuni alumni SD. Bener kan, sama penyakit juga. Oke. Mari atuh kita buka kalau gitu ya. Udah duduk malas berdiri, kata teman-teman yang lagi reunian atau teman-teman yang lagi WA-an sama teman SD-nya. Apalagi kalau udah jongkok. Bukan malas berdiri sebetulnya Maya, tapi kalau udah duduk berdirinya agak susah. Betul, itu tuh kayak gitu. Ada percakapan kayak gitu nggak sama teman-teman SD Anda? Oke, ada sesama teman sekolah. Usia segini udah kerasa jompo. Kalau teknik ya, teknik santai. Oke, makin deket dilihat kok berasa makin rabun ya. Tuh, ada nggak? Dijauhin, kenapa jadi jelas ya? Dideketin kok berbayang ya. Oke. Alhamdulillah hari ini tepat usia 41 tahun. Barakallahu fiik. Keren pisan ya. Ada yang kayak begini, ada aku banget Kang. Masya Allah. Kemana-mana udah ditemenin sama fresh care. Ini mau disebutin lagi mereknya. Subhanallah. Kemana-mana udah ditemenin sama fresh care dan berbagai merek minyak angin. Ada. Iya betul, tak eta bisa. Usia segini yang jelas cuma lihat uang. Ya Allah, teh ini mending jujur-jujur banget ya. Betul, tes Siska lagi mulai sekolah lagi kan dong, otaknya mulai berat. Bukan otaknya mulai berat, emang materinya juga berat. Otak kita mah berat ya. Baik, ada pisan depan skincare. Di depan saya skincare katanya Kang Reza. Aduh, iya Kang, minyak wangi berganti sama minyak angin. Kemarin dari SD, 36 tahun nggak ketemu. Kok wis tuir-tuir ya? Oke. Topik utama udah mulai bergeser dari kesenangan hidup ke pembahasan penyakit. Jadi betul tuh yang tadi itu ya. Nah, teman-teman semuanya, ada lagi satu. Kenapa jadi sering pipis ya? BSR tuh kok keterusan. Asik. Ada yang kayak gitu ya. Ini mah percakapan teman-teman, bukan bukan nyangka Anda udah kayak gini enggak. Ini mah percakapan kebanyakan orang ketika lagi ngobrol sama teman SD-nya. Nah, teman-teman, kalau Anda lagi ngalamin itu, teman-teman semuanya, Anda tuh nggak sendirian. Ya, banyak orang ngalamin itu. By the way, apa sih menurut Anda yang sedang menuju usia 40 tahun, atau yang sudah 40 tahun, atau yang udah 50 tahun, mari kita flashback ke belakang. Menurut Anda, sahabat-sahabat semuanya, apa sih artinya 40 tahun? 40 tahun apa artinya? Ih, relate Kang, thank you. Masya Allah. Apa artinya 40 tahun buat Anda? Hmm. Oleh kematangan, kedewasaan, fase kehidupan baru yang dimulai. Masya Allah. Titik balik pemenahan diri. Ini keren banget. Lebih memaknai hidup. Asik. Oke. 40 tahun. Ya, kata fase medium well. Ya, daya medium, half medium ya. Mulai harus perjalanan berpulang. Oke, mulai harus mempersiapkan perjalanan pulang.
Oke, terus lagi waktu lainnya sebentar lagi di dunia Kasumi. Oke, mudah-mudahan panjang umur semuanya ya, ngalamin 40 tahun kedua dengan kondisi sehat. Menuju tua, peringatan udah nggak muda lagi, kata Kak Indri, kata Kak Purnama, balik, balik kanan menuju pulang. Usia tobat, kata Kak Caca, 40 tahun, keur memujudna new beginning to next life, Edun. Umur 40 tahun sudah waktunya bertobat, berusaha berbenah diri, jatah usia berkurang, makin banyak tanggung jawab, tapi malah pengen balik jadi anak SD, sadar diri kan. Ih, ini mah Kang Reza, baragus gini ya jawabannya ya, pertaubatan tuh. Nggak ada loh yang bilang 40 tahun apa puber kedua, nggak ada. 40 tahun adalah tanda aku sudah harus mandiri seluruhnya. 40 tahun aku harus menjadi independent woman. Tuh iya, nggak ada. Itu jawaban sekarang. Luar biasa ketika di TikTok justru lagi berseliweran 40 tahun sudah sukses kalau Anda sudah titik, 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 titik. Tunggu sebentar ini ya, sebentar. Saya ada yang ngetok pintu sakedap ya guys. Siap, mangga Kang Hari. Masih di mute kan? Ya, seru ya. Ada yang puber ketiga kayaknya Kang. Bu Yuni. Ada yang jelita. Iya nih, gimana rasanya sih Bapak Ibu yang sudah melewati fase 40 tahun? Kalau saya itu tadi masih belum menuju OTW. Makanya ini agak deg-degan. Lagi banyak perenungan bahkan. Sering bertanya nih, apakah benar yang selama ini dijalani gitu ya? Nah, Kang Hari udah ada lagi. Mangga, Kang. Wah, jadi kalau pas berdiri berantakannya kelihatan nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Apa arti 40 tahun bagi Anda tuh? Go with the flow by lah Kang. Usia 40 tahun penentu kehidupan ke kanan apa ke kiri. Oke. Luar biasa. Ketika di TikTok lagi rame, usia 40 tahun dibilang sukses kalau Anda sudah A, B, C, D. Aduh, itu membuat kita jadi terengah-engah, membuat kita jadi punya standar khusus. Standar apa? Standar TikTok. Allah Karim. Karena sih Alhamdulillah 4 tahun lagi baru 40. Jadi ini persiapan banget ya yang teman-teman menuju 40. Kang Hari saya masih 17 tahun. Ya kan akan menuju 40 insya Allah 23 tahun lagi ya. Oke. Teman-teman 40 tuh kayak gini. Ini tuh adalah fenomena. Kan mulai tersingkap dan pemaknaan diri semakin dalam. Barangkali ada teman-teman di sini yang ini internet connection unstable. Nanti kalau saya putus-putus, Kang Reza tolong say something ya. Eh, Teman-teman, usia 40 tahun ini fenomena. Fenomena itu apaan? Banyak dirasakan oleh orang-orang. Fenomena itu justru tabir terbuka. Buat saya ketika 40 tahun itu artinya gede banget. Karena selama ini ngerasa pintar, ngerasa tahu, ngerasa banyak tahu. Usia 40 tahun ngerasa, oh ternyata yang saya banyak tahu, ternyata selama ini baru sok tahu. Ternyata Allah itu nggak tahu kenapa ya. Allah itu ngebukain tabir satu persatu. Ini tuh ini loh, Ri. Ini tuh sebenarnya ini loh, Ri. Ini tuh sebenarnya begini loh. Itu tuh di usia 40 tahun, sahabat-sahabat semuanya. Nanti saya ceritakan kenapa fenomena ngerasa mulai tersingkapnya dan pemaknaan mendalam itu banyak dirasain nama orang. Tapi jangan khawatir, ini tidak berlaku secara universal. Tergantung konteks budayanya, tergantung pengalaman hidup dan kondisi individu. Banyak di antara kita yang justru pemaknaan terdalamnya barangkali di usia 20 tahun karena kerasnya hidup menempa dia. Banyak barangkali di antara kita yang usia 50 tahun masih mencari-cari. Gak apa-apa, Allah sudah masukkan kita ke meaningful ways ini juga, ini perlu kita syukuri. Gitu. Kalau 60 tahun gimana kan? Iya nggak apa-apa juga. Kita flashback ke usia 40 tahun dan di usia 60 tahun itu makin kita maknai. Ya, jadi tidak berlaku secara universal. 40 tahun pasti maknanya tersingkap. Enggak, ada yang tersingkap lebih awal. Ada yang kemudian nanti di usia 50, di usia 60 tersingkap. Yang penting adalah ikhtiar kita menuju maksud, menuju pencarian maksud Allah apa, itu jangan pernah selesai. Cari terus, ikhtiar terus.
Life begin at 40, 39 tahun sebelumnya itu cuma latihan. Hidup mah baru dimulainya di usia 40. Jadi yang lagi usia 36, lagi usia 23, lagi usia 17, itu teh lagi latihan. Kang Reza teh can hidup, guys. Belum hidup Kang Reza teh. Kang Reza teh hidupnya 2 tahun lagi gitu lah ya kurang lebih ya. Kata siapa? Kata quotes ini. Tenang, risetnya nggak kayak gitu ya. Ini mah quotes aja yang rame karena quotes ini tuh pernah jadi buku Kang Reza. Life Begins at 40 itu buku. Buku dibuat di era Perang Dunia Kedua. Jadi menceritakan orang-orang yang lahir di tahun 1900-an baru ngerasain mulai hidupnya itu ba'da atau pasca Perang Dunia Kedua usai. Itu maksudnya life begins at 40 pada awalnya. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya kita lihat. Kenapa ya usia 40 sering dianggap sebagai masa pencerahan? Ternyata ini apa pemicunya. Pertama, 40 tahun itu adalah akumulasi pengalaman hidup. Jadi sudah bertambah-tambah pengalaman hidupnya yang bahagia, yang sedih, yang senang, yang susah. Di usia 40 tahun, seseorang telah melalui puluhan tahun pengalaman. Ya suksesnya, ya gagalnya, ada hubungannya, ada krisisnya. Krisis apa? Krisis ekonomi, krisis BBM, krisis beras, sembako, dan lain sebagainya. Krisis kepercayaan diri, krisis kepercayaan pasangan, krisis rumah tangga. Nah, si akumulasi pengalaman hidup ini memicu kita, orang kebanyakan, untuk ngerefleksi tentang pola. Kenapa saya dapat apa yang saya dapetin? Why am I doing what I am doing? Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Kita melihat pola hidup kita kayak gimana ya. Nilai-nilai saya selama ini yang saya anut kayak gimana ya. Dan apa prioritas saya sebetulnya. Teman-teman semuanya, bagus yang lagi persiapan nih. Kak Resi, ya. Kak Caca mah masih jauh kali. Kak Caca dari 40 tahun ya Kak Caca ya. Ini kayaknya usianya masih dini ini kalau Kak Caca ini ya. Ini usia dini, baru lulus SMP kalau dari wajahnya. Banyak orang menyadari bahwa mengejar status sosial atau kekayaan nggak sepenting kebahagiaan keluarga atau kesehatan. Benar apa betul? Mari kita cek. Dari sekian ratus orang yang kumpul sekarang, benar nggak sih ini yang orang-orang lagi usia 40 tahun ngalamin ini? Coba sekalian riset ini mah Kang Hari, mumpung banyak meaningful ways orang-orangnya ya. Banyak orang menyadari ngejar status sosial atau kekayaan nggak sepenting kebahagiaan keluarga. Ya, kenapa berpisah? Aku bukan berpisah bukan karena benci, kami berpisah karena cinta. Tuh, ada yang kayak gitu sekarang mah teman-teman. Jangan diikutin ya. Bertahan karena cinta, betul? Iya, begitu. Wow. Hari ini begitu. Oke, bener banget. Baik, leres pisan. Oh, kuy. Ya, spontan ini. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Nih kita lihat lagi. Kenapa usia 40 sering dianggap sebagai masa pencerahan? Teman-teman semuanya ini loh. Kita lihat. Usia 40 teh akumulasi dari berbagai pengalaman hidup. Jadi ini ada kurva nih Kang Reza, teman-teman semuanya. Kurva ini tuh memperlihatkan ada masalah kapan sih selesainya? Apakah di usia 40 tahun yang sudah matang masalah itu selesai? Kita lihat. Usia 25, usia 25 sampai 30 tahun. Nih teman-teman yang menuju 25 sampai 30 tahun, biasanya masalahnya itu belum nemu kerjaan cocok. Ya, masalahnya itu adalah ini nih. Ya, belum menemukan kerjaan yang cocok. Atau di dalam relasi belum punya atau belum cocok sama calon pasangan. Jadinya lagi gelisah. Kenapa sebetulnya lagi belum cocok sama pasangan, belum cocok sama pekerjaan? Karena dia lagi menemukan keajegan. Ya, teman-teman semuanya, problem 30, ada lagi problemnya. Apaan? Insecure jabatan. Saya itu jabatannya gini-gini terus, apakah ini tuh udah cukup untuk ngidupin anak-anak yang sekarang usianya mulai beranjak dari bayi, dari balita jadi di atas 5 tahun, udah mau masuk SD, ini cukup nggak ya? Istri lagi hamil lagi, tuh insecure jabatannya. Pekerjaan saya, bisnis saya, menopang hidup saya, Tuhan apakah ini beneran yang kau berikan untukku?
Yang kedua adalah problem insecure keluarga muda kalau di relasi usia 30. Ya, usia muda itu, usia keluarga muda itu ada insecure-nya. Melihat orang lain ya, ini hebat, usia 30 tahun tuh udah punya aset segini, 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 tabungan minimal 1 miliar. Standar siapa itu teh? Standar TikTok. Tuh, TikTok lagi. Kenapa ya di usia 30 teh makin menyadari suami teh patriarki. Kenapa gitu? Iya suka suka dimintain sama suami, tolong buatin air minum, tolong iniin. Aduh, kok yang kayak gitu disebut patriarki? Siapa yang bilang? TikTok yang bilang. Teman-teman, di usia 30 tahun ke atas, apakah masalahnya kelar ketika karirnya dari asisten manajer menjadi manajer? Enggak, ada lagi. Problem ekspektasi jabatan. Ah, manajer teh makin sulit, orang lain neken di atas teh. Target harus selesai. Jadi tadi semuanya ke aku teh kayak kue, udah kayak hamburger ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Tuh, ya. Problemnya apa kalau di dalam keluarga, di dalam hubungan relasi, problem komunikasi suami istri. Udah mulai dikit-dikit, pendek-pendek ngomong. Diam-diamannya banyak. Usia 40, kali aja nanti kalau udah jadi senior manager mah udah nggak punya masalah lagi, dah duitnya udah mulai banyak. Nih, usia 45 tahun ada problem lagi di kantor. Apa? Kompetisi jabatan untuk naik menjadi deputy, menjadi deputy direktur, itu cuma 1 orang. Sementara manajer ada beberapa orang, udah mulai kompetisi, sahabat-sahabat semuanya. Di rumah udah mulai ini. Komunikasi suami istri udah comfort zone, udah olangan-olangan. Hidupnya udah seru, hidupnya masih serumah, tapi hatinya nggak serumah lagi karena rumahnya di masing-masing. Nauzubillahimindzalik. Ya, ujian di usia 40 udah dirasain di usia 30. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya di usia 45. Halo, wah ini udah makin mapan, guys. Ada lagi, apaan itu? Problem loss in career. Saking suksesnya karirnya justru ngebuat kehidupannya jadi nggak kerasa. Loss. Usia 45, 50, anak-anak udah mulai kuliah, keluarga ada, anak-anak makin dewasa, tapi harmoni kebersamaan berkurang banget. Kali kalau udah 50, kali usia 50 ini apa namanya masalah bahkan berkurang. Teman-teman, enggak. Kalau tadi loss in career, ini banyak usia 50 tahun ke atas, loss in life. Masih terus capek ngejar kehidupan, nggak tahu mau apa, pokoknya mah ya udah aja nerusin pola hidup sebelumnya. Dan nauzubillah min dzalik, loss in family, suami istri versus keluarga dan anak-anak hilang ketika usia lagi matang-matang. Nah, teman-teman, kalau kita nggak bertumbuh, maka problem-problem ini tuh akan dirasakan seperti ini. Karir mungkin melesat, tapi hidup jadi tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, nggak pernah ada lagi penyatuan visi, nggak pernah ada lagi mengingatkan, nak, sayang, karir boleh luar biasa, tugas boleh dikerjain sampai malam, tapi jangan lupa ngaji ya. Karena ngaji itulah yang nanti akan mensyafaati kita. Quran itulah yang akan menjadi syafaat kita nanti di kubur kita. Lupa kita ngomong kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Meaningful ways disiapin sama Kang Reza, sama Kang Dedin, sama teman-teman yang baik untuk mempersiapkan supaya masalah-masalah ini nggak seberat masalah yang ada di hadapan yang sedang dibaca sama Anda semuanya. Bersyukur ya ada di keluarga Meaningful Ways. Alhamdulillah. Teman-teman, di usia 40 padahal ini tuh kita lagi ngerasain besarnya nikmat banget. Besar-besarnya nikmat ini kita rasain ketika di usia 40. Imam Al-Qurtubi bilang bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, ia itu telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan padanya. Juga kepada kedua orang tuanya. Sehingga ia terus mensyukurinya. Teman-teman semuanya, hidup saya itu usia 0 sampai berapa tahunnya? 0 sampai
15 tahun, 15 tahun, wah itu super duper beautiful, indah banget. Usia 16 tahun sampai usia berapa tahun? 27 tahun, sahabat-sahabat semuanya. Aduh, itu darkest hour banget. Darkest hour, gelap banget. Jadi kalau hidup mah ini teh kayak gini nih kurvanya, ya. Indah banget. Wah, 15 tahun mau beli apa aja, tinggal bilang ya. Kalau kata orang bohong mah karena pengen beli pesawat nggak dibeliin juga sama orang tua kan. Mudah banget kayaknya orang tua itu memberikan segala sesuatu. Usia 15, aba-abanya nggak lama itu jadi kayak begini. Sampai di usia 27 tahun menikah. Usia 27 tahun yang tadinya banyak utang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, wah jadi luar biasa ini kok bisa ya ngelunasin utang, kok naik taksi sekarang nggak kerasa mahal ya. Kok mau beli apa-apa kayaknya jauh lebih mudah ya. Sahabat-sahabat semuanya, ya kegagalan ada, ribut sama istri banyak ya. Sampai di usia 40 ngerasa banget, ya Allah, si waktu yang gelap yang selama ini dirutuki di usia 40 itu jadi jenjang waktu yang paling disyukuri. Kenapa? Karena ternyata Allah teh dulu ngasih kesusahan untuk kami keluarga, saya, orang tua saya, mama papa saya, adik-adik saya belajar untuk makin kompak. Ketika nggak punya apa-apa, bahkan nggak punya rumah, itu tuh Allah masih menyisakan kita punya cinta. Itu tuh jadi disyukuri banget. Disyukurinya kapan? Di usia 40 baru kerasa. Sebelumnya mah, andai kata dulu si papa nggak rugi, andai kata dulu nggak ditipu, andai. Di usia ini tuh usia andai-andai, padahal Allah udah kasih nikmat di usia 40 baru sadar, ini indah banget. Gitu kurang lebih. Mungkin ada yang sama ya. Sahabat-sahabat semuanya, di usia 40 juga, teman-teman, kenapa kemudian sering dibilang fase pencerahan? Karena usia 40 ini teman-teman semuanya, kenapa sering disebut fase pencerahan? Karena di sini tuh transisi psikologis ternyata, secara psikologis. Menurut teori Erikson, usia 40 itu masuk ke fase generativity. Generous itu baik. Muncul kebaikan hatinya, di mana fokusnya ngegeser dari mulai diri sendiri, jadi pengen kontribusi buat orang lain. Ya, 40 tahun itu dulu memasak itu karena buat jualan, buat catering. Sekarang mau 40 tahun tuh pengen jadi Jumat berkah deh. Jumat berkahnya pengen dibanyakin. Dulu mah nge-training tuh dari satu corporate ke corporate, sekarang mah kayaknya pengen lebih banyak berbagi, apa ya yang bisa bisa aku bagiin. Mikirnya tuh udah ada dorongan secara naluriah, alamiah, ngegeser dari aku jadi pengen ngasih berkontribusi buat masyarakat. Pertanyaan kritis muncul di usia ini buat banyak orang, kata Erikson. Apa warisan yang ingin saya tinggalkan ya? Apa legacy warisan itu yang ingin saya tinggalkan? Apakah hidup saya punya makna buat saya dan orang lain? Itu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa usia 40 sering dianggap sebagai masa pencerahan? Karena ternyata ada perubahan biologis dan kesadaran mortalitas. Mortalitas ini kematian. Betul tadi kan jawaban-jawaban Anda ya. Masya Allah 566 orang. Perubahan biologis mulai berubah, mulai beser, mulai sakit, mulai lutut. Aduh kerasa banget ya. Jalan kenapa berasa berat-berat. Ini mengingatkan kita seharusnya pada keterbatasan waktu. Dan kemudian memicu lagi diri kita untuk introspeksi, mengevaluasi apa tujuan hidup kita. Jangan ditunggu sampai usia 40 tahun ya teman-teman. Biasakan dari sekarang kalau yang menuju 40 tahun, nanti di usia 40 tahun teman-teman akan dibukakan itu fenomenanya sama Allah Subhanahu wa taala karena yang satu akumulasi pengalaman, yang kedua 40 tahun itu adalah puncaknya kenikmatan dan generosity-nya mulai keluar, yang ketiga perubahan biologis dan kesadaran mortalitas. Itu tuh kenapa percakapan yang tadi di awal keluar. Kenapa 40 tahun sering dianggap sebagai masa pencerahan? Teman-teman, ada tanda penuaan fisik kayak tadi, dan studi menunjukkan di usia 40 tahun orang cenderung lebih menghargai waktu, mengurangi aktivitas yang tidak bermakna. Kenapa? Udah dekat mati dirasanya.
40 tahun itu sisinya kematangan emosional. Jadi yang pertama, balik lagi ya, ini adalah akumulasi pengalaman hidup. Yang kedua, 40 tahun itu jadi mensyukuri betapa puncak nikmat itu dirasain banget. Generosity-nya keluar, jadinya pengen ngasih buat orang lain. Teorinya 40 tahun itu sudah mulai generativitas, masuknya ke usia generativity. Yang ketiga adalah kesadaran. Nih, ada tanda-tanda fisik dan kesadaran mortalitas, kesadaran kematian. Yang keempat, ini penting banget. Usia 40 tahun teh kematangan emosional. Kenapa? Karena otak mencapai kematangan emosional di usia 40 sampai 50 tahun. Jadi bukan bukan gimmick ini 40 tahun life begin at 40 teh ternyata enggak. Bukan juga tanpa riset kenapa ya jadinya kita tuh jadi punya banyak ilham, udah saatnya aja. Enggak, teman-teman. Kita harus ngerti apa alasan di balik yang kita rasakan. Nah, ini alasannya. Sehingga ketika otak mencapai puncaknya, lagi matang-matangnya, kemampuan mengelola stres, memahami kompleksitas hubungan, dan menerima ketidaksempurnaan meningkat. Halo, catat. Harusnya di usia 40, kemampuan untuk mengelola stres, memahami kompleksitas hubungan, dan menerima ketidaksempurnaan itu meningkat. Ketidaksempurnaan sama siapa? Ketidaksempurnaan sama diri sendiri. Usia 40, usia premenopause, perimenopause. Ya, kenapa saya sekarang jadi tiba-tiba lagi semangat, tiba-tiba muruluh, capek. Kenapa sekarang saya tuh jadi senggol cok? Kenapa suami menerima fase menstruasi? Fase menstruasi itu adalah fase yang ajaib, fase peluruhan yang memudahkan hidup. Karena kalau enggak ada fase itu, siklus itu, jadi berat, luar biasa banget untuk seorang wanita. Ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kita harusnya ngerti di usia 40, kompleksitas hubungan itu makin luar biasa. Maka dilebarkan si hatinya, dilebarkan dirinya untuk menerima ketidaksempurnaan diri dan ketidaksempurnaan pasangan. Ini titik yang Masya Allah, na'udzubillah min dalik, yang kemudian justru di usia 40, dirinya yang berubah, menuntut pasangannya untuk banyak berubah, dan kita nggak nerima ketidaksempurnaan pasangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ribut. Yang terjadi ngelihat, ini kenapa suami saya kayak gini, lihat referensinya, lihat di TikTok ada sesuatu, kirimin ke suaminya, nih kayak gini, atuh pak jadi laki-laki teh. Suami baca itu tegang, stres, dia udah capek kerja, apalagi itu yang harus aku kerjain. Dia jadi paralyzed, dia jadi lumpuh, bukan badannya, lumpuh decisionnya. Suami nuntut istri untuk tetap enak dilihat, untuk tetap seksi, untuk segala macam. Ketika semuanya sudah mulai kendur, harusnya dilihatnya bukan lagi kecantikan fisik, tapi kesabaran selama berpuluh tahun ngurus anak, kesabaran selama berpuluh tahun mendampingi hidup, berjuang bersama kita. Kenapa kayak gitu? Karena potensinya otak kita teh kudu dipakai, jangan dibiarin. Ya, brain rot itu bukan cuma milik anak-anak yang sekarang lagi ketagihan gadget. Brain rot itu adalah ketika di usia 40 harusnya secara psikologis, secara neurologis, otak mencapai kematangan emosional, kudunya dipakai. Bukan malah jadi pembenaran, kamu tuh begini, begitu, begini, begitu. Kayaknya kita nggak bisa lagi jalan bareng. Nih. Udahlah demi cinta kita berpisah lagi-lagi gitu keluar ya. Sahabat-sahabat semuanya, jangan ya, pertahankan. Pertahankan. Apapun yang terjadi, pertahankan. Ya kalau masih bisa dipertahankan. Ngobrol sama Ustadz Indra Firmansyah tadi tuh ya Kang Reza ya, kumpul di keluarga ini. Keluarga Meaningful Ways itu bukan keluarga yang curhat terus ngomongin orang lain. Enggak, insya Allah ya.
tapi ini keluarga yang menuju keluarga yang sehat, kuat dari rumah keluarga besarnya, insya Allah. Teman-teman di usia 40, karakter itu makin matang. Karakter itu udah makin menetap, udah makin puguh. Jadi udah nggak mulai diombang-ambingkan lagi. Di usia dewasa muda, tadi usia dewasa muda itu 20-40 tahun ya. Seseorang cenderung masih menyelesaikan banyak hal terkait ambisi, karir, relasi, materi. Di usia 40, kondisi ini mulai bisa disebut stabil. Ngejarnya udah nggak seperti dulu. Kenapa? Ya udah stabil. Parameternya, sahabat-sahabat semuanya udah mulai punya tabungan di usia 40. Jenjang karir tetap berkembang dan relasi yang kokoh. Kang Hari, aku usia 40 belum kayak gitu. Kan tadi udah disclaimer dulu. Jangan khawatir, ini tidak berlaku secara universal untuk setiap orang. Beda-beda. Don't worry. Tabungan uang barangkali baru seadanya cukup cuma buat besok. Tapi tabungan relasi, kita punya adik, kita punya kakak yang menyayangi kita, kita punya teman kerja yang hormat sama kita, bukankah itu yang perlu kita syukuri? Kita punya anak-anak yang lucu. Aduh, Bang Haris yang 40 tahun belum berkeluarga, tapi fisik masih sehat. Fisik yang sehat itu dirindukan banget untuk dimiliki oleh orang-orang yang fisiknya lagi sakit. Syukuri yang itu. Jangan syukuri yang nggak ada. Kalem, Wallace. Ya, senyumannya dikembangkan, auranya keluar. Jangan lupa selain pakai skincare, wudhu yang banyak ya. Wudhunya sing jauh dari Madinah, wudhunya dari Mekah. Air wudhunya luar biasa. Atau itu cantik yang tidak murah kalau gitu ya. Sahabat-sahabat semuanya di dalam kehidupan relasi di usia 40, selain tadi tuh matangnya udah ajak, kehidupan relasi juga udah nggak nyari-nyari teman lagi di usia 40. Cenderung menikmati relasi yang sudah terbentuk. Maka di usia 40, kalau Anda masih punya sahabat dekat ya, yang sejenis ya, sahabat dekatnya itu, teman-teman perempuan sama perempuan lagi, laki-laki sama laki-laki lagi, itu tuh patut disyukuri banget. Kenapa? Karena udah malas nyari pertemanan baru di usia 40 tahun ke atas. Dia menekankan pada relasi yang udah dimiliki sejak lama, ketimbang cari relasi-relasi baru. Kecuali kalau bisnis, relasinya masih terus jalan. Selain itu, pada tahapan ini, seseorang juga cenderung lebih merasa cukup dan tercukupi, tidak seambisius pada saat dewasa. Kata Ibnu Katsir, kesempurnaan akal memang nih, kalau tadi kata psikologi, otak itu berkembang matang-matangnya di usia 40. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seorang berada di usia 40 tahun, sempurnalah akalnya, pemahamannya, dan kelemah lembutannya. Hey, halo, coba yang sekarang berkeyakinan usia 40 perimenopause, hormon lagi naik turun, boleh uh, gemes gitu ya. Orang tuh harus ngerti aku hormonnya lagi menderu, menggebu di dalam diriku. Teman-teman, ini kata Ibnu Katsir loh di dalam tafsir Qur'annya. Justru ketika itu terjadi, pemahamannya, kelemah lembutannya justru sembuh. Ibu siap-siap di usia 40, jangan ngikutin hal-hal yang belum jelas, ikutin Quran, tadaburi, ikuti baca-baca tafsirnya. Suami ya, hebatkan, ini juga untuk saya banget ya Allah, kelemah lembutannya itu harus makin terlihat di usia 40 ya. Kenapa usia 40 sering dianggap masa pencerahan? Ini luar biasa. Titik temu spiritual, guys. Penemuan pemaknaan karena menemukan God spot. Usia berapa? 40 tahun. Saya udah izin sama teman saya untuk menampilkan ini. Ini adalah percakapan saya sama Mas Abi Praya, teman saya di tempat trainer skill. Kalau Anda pakai laptop kebaca. Kalau Anda lagi pakai handphone, saya bacain ya. Saya tanya dia ketika Mas Abi memasuki usia 40, saya tuh suka nanya. Kalau ada yang lagi usianya masuk ke 40, saya nanya kayak gini. Ini tuh kebiasaan saya. Terus beliau panjang ternyata ngejawabnya. Oh, sekarang malah dikejar-kejar utang, dia bilang. Tuh, kehilangan banyak hal. Jadi nggak relevan
fun, diuji lewat anak-anak, menentukan pekerjaan yang makin akhirnya titik Tuhan. Dia masih ngobrol sendiri ya. Di dalam hati itu ternyata ada ya. Saya baru tahu kan. Ya udah, ketika jatuh-jatuhnya di usia kepala 4, tekan aja tombol titik Tuhan saya. Allah pasti ada buat kita. Kitanya ada nggak buat nerima pertolongan Allah? Ini jadi pertanyaan. Dia bilang kayak gitu. Saya biarkan dulu dia menulis. Sekarang ini kan saya lagi ngejar-ngejar Allah Subhanahu wa taala. Karena sayanya masih mencari, suka sesat juga. Itu makna kepala 4 buat saya, Kang Hari. Teman-teman, Masya Allah ya. Allah maha luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang usia 40 harus punya ini, harus punya itu. Ternyata ada juga tuh. Kita di usia 40 malah ngerasain tuntutan kerjaan yang nggak kekejar-kejar, kehilangan banyak hal. Malah ketemu apa? Titik Tuhan itu yang mahal. Masya Allah. Dan ternyata di dalam hati kita tuh ada ya God's part. Subhanallah. Apa yang lebih mahal dibanding ini teman-teman? Para ulama di berbagai negeri, ya, aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk yang dulunya dengan aktivitas dunia dan pergaulan sesama manusia, ketika mereka sudah sampai di usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia. Ulama-ulama itu di berbagai negeri itu kayak gitu. Dulunya dekat, belajar kemana-mana, ngobrol untuk mendalami sesuatu, usia 40 tahun, banyak menyendiri. Terus sama kayak cerita Rasulullah, ya. Sahabat-sahabat semuanya ketika usia bertambah tapi tidak bertumbuh, melesat apa tersesat jadinya guys dari kesimpulan dari cerita ini? Eh, tolong dijawab, melesat apa tersesat ya? Ketika usia tidak bertambah, ketika baca, Masya Allah, tersesat, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya bertumbuh itu bukan cuma bertumbuh secara ekonomi, bertumbuh secara akal, bertumbuh secara pikiran, bertumbuh tentang kelemah lembutannya, bertumbuh tentang pemahamannya. Kalau yang tumbuhnya ekonomi di usia senior manager 40 tahun tapi hidup makin ruwet, kemudian hidup sama pasangan makin masing-masing, ngobrol makin tidak berkualitas, nauzubillahiminzalik, itu benar-benar tersesat, bukan melesat. Itu maksudnya dari judul ini. Teman-teman, kita lihat, tapi santuy juga, ya. Bukan patokan mutlak. Bagi sebagian orang, pencerahan bisa datang lebih awal atau lebih lambat. Tenang. Ada tekanan sosial dengan sering bilangnya life begin at 40, life begin at 40. Jadi ekspektasi bertambah-tambah. Yang usia 17, usia 23, usia 36 langsung setting, tapi settingnya setting material aja. Boro-boro tercerahkan nanti di usia 40 malah jadi ngerasa gagal. Teman-teman, generasi Gen Z menghadapi ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, atau media sosial ngalamin transisi makna di usia hidup yang mungkin berbeda. Mungkin bisa jadi jauh lebih cepat. Ya. Dari usia 12 tahun, sekarang orang dari usia kecil udah bisa nyari duit lewat media sosialnya. Orang-orang Gen X kayak saya ngelihat anak-anak yang nyari duit tuh bilangnya, ih sok tahu banget sih kokolot begok gitu. Kalau dibilang, ih apaan sih kamu tua-tua apa ya, kolot begok gitu ya. Ya ketuaan kamu tuh di usia yang sekarang. Tapi bukan ketuaan, bisa jadi karena dia sering membaca e-book, dia sering membaca pembelajaran yang sekarang itu bisa didapetin dari handphonenya, pemaknaannya, kecerdasannya jadi lo transisi pemakaian jadi lebih hebat. Itu teman-teman semua. Kesimpulan awal, yuk kesimpulan ini maju ya. Itu dipahami mundur tuh apa? Ngelihat ke belakang. Ayo ngelihat ke belakang. Flashback. Tapi jangan lupa ngelihatnya aja ke belakang. Kita jangan lupa geraknya mah kudu
maju, harus maju geraknya. Ya, ngelihat ke belakang, dipahami mundur, oh saya polanya begini, maknai supaya apa? Supaya maju. Memang untuk banyak orang ini mah nggak bisa dipungkiri. Ini tuh periode ketika bijak, kejelasan tujuan, penerimaan diri meningkat. Tapi ini bukan hukum alam, melainkan hasil interaksi antara poin 1 sampai poin 5. Pengalaman, kesadaran, lingkungan, yang lebih penting teman-teman semuanya proses terus-menerus mencari meaning, mencari makna, bukan di angkanya, tapi di maknanya. Jadi Masya Allah Anda berkumpul di sini ya. Usia dalam 40 dalam Al-Quran, teman-teman semuanya, ini fase yang penting dan syarat makna spiritual. Saya suka banget ini berdoa yang Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, singkapkan ya Allah. Perlihatkan ya Rob. Kadang-kadang hamba tuh buta. Hamba tuh bilang rezeki kalau tentang sebuah, atau hamba tuh bilang nikmat kalau ini terkait dengan rezeki yang besar. Puclik, sekian puluh juta, sekian juta. Hamba lupa dengan nikmat yang kecil yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Maka ya Rob, singkapkan ya Allah. Berikanlah aku petunjuk agar aku mampu menikmati, agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Berikanlah petunjuk-Mu agar agar aku bisa mensyukuri nikmat yang udah Engkau limpahkan. Artinya apa? Limpahkan itu bukan berikan lagi, limpahkan banyak banget untukku, untuk orang tuaku, agar aku mampu berbuat saleh dan berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Teman-teman, ulangi terus doa ini. Mau masuk 40 tahun, ketika 40 tahun, Kang Haris saya 60 tahun, oh, ulangi terus. Supaya apa? Supaya kita tuh makin sensitif sama pertolongan Allah. Dan masalahnya kita nggak sensitif guys sama pertolongan Allah. Kita tuh cuek bebal dengan kehidupan yang Allah udah bantu kita sedemikian rupa. Kita masih bisa menghirup udara, melihat cahaya dengan cahaya pagi dengan indah, itu udah luar biasa. Dan dipakai ini otak kita menjadi ulul albab. Apa maksud Allah? Mempergilirkan pagi, siang, malam, dan membuat fase kita kehidupannya seperti itu. Jadi kita ulul albab, kepalanya dipakai, pikirannya dipakai. Usia 40 di dalam hadis, sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena kesalahan, kelalaian, dan apa yang dipaksa atas mereka. Ya, ini zaman dulu kan Bilal, kita udah sering dengar ceritanya, dipaksa mengakui. Nggak keluar sedikit pun apa yang dipaksa, keluarnya ahad, ahad, ahad pun. Kalau ada yang dipaksa kemudian jadi menyebutkan sesuatu, diampuni. Barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, tapi keburukannya masih mengalahkan kebaikannya, maka bersiaplah menuju neraka. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah hadis ya. Bukan cuma sebuah kata orang, oh 40 tahun teh milih mau masuk surga apa mau masuk neraka. Enggak, ini teh hadis. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendekatkan pertolongan Allah berupa ampunan makin dekat. Teman-teman semuanya, ampunan buat kita mah manusia, jangankan bertobat dalam jangka waktu yang panjang, hijrah berpuluh-puluh tahun, bertobat dalam stop sebaik-baiknya tobat, kemudian wafat, Allah ampuni itu semua dosa. Allah maha baik ya, maha rahman, maha rahim. Tapi ini perlu jadi warning nih buat kita. Barang siapa yang mencapai usia 40 tahun, tapi keburukannya masih mengalahkan kebaikannya, bersiaplah menuju neraka. Kita udah baik belum? Kebaikan kita lebih banyak apa lebih banyak atau keburukannya lebih banyak? Tanyain. Ini adalah keresahan yang patut dipelihara. Teladan Rasulullah dan para nabi, sahabat-sahabat semuanya diangkat di usia 40 tahun. Menegaskan 40 tahun itu adalah benar-benar usia kematangan untuk menjadi rohila, menjadi coach. Coach itu apa? Pemikul, itu coach ya. Memikul tanggung jawab yang besar. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, berikanlah aku hikmah. Dan Rabbi hikmah hukman, sahabat-sahabat semuanya, berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku kepada orang-orang yang beriman.
solihin. Sama-sama semuanya. Dan masukkanlah aku kepada, maaf ini ketendang. Dan masukkanlah aku kepada golongan orang-orang yang beriman. Ini nggak spesifik usia 40 tahun, tapi ini menunjukkan bahwa kedewasaan spiritual itu terus berkembang. Nggak sombong, jadinya nggak sombong. Ya Allah, makin tua, berikan aku ilham ya Allah. Berikan aku hikmah ya Allah. Dan masukkan aku kepada golongan orang-orang yang soleh. Pada saatnya ya beliaulah orang-orang yang paling soleh. Benar nggak? Tapi tadi yang dibilang usia 40 kelemah lembutannya bertambah-tambah. Jadi sombongnya hilang. Di usia 40 tahun masih, ya Alhamdulillah dah teh. Gimana lagi dah ini teh aku sudah begini begitu. 40 tahun sombongnya menjadi-jadi. Nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan itu yang disebutin nama Rasulullah. Keburukannya makin menjadi. Ah, setitik hati, setitik rasa, setitik noda kesombongan di dalam diri teh, mudah-mudahan pagi ini teh ketahuan sama kita dan kita hilangin satu-satu. Ya, saya juga mohon maaf nih kalau kadang-kadang pernah ngerasa lebih, padahal yang ngedengar sahabat-sahabat semuanya yang berbicara nggak jauh lebih baik dibanding yang ngedengar. Bisa jadi Anda lebih disayang sama Allah. Sahabat-sahabat semuanya, kesimpulan dua. Kalau tadi kan kesimpulan satunya adalah pahami hidup dengan melihat ke belakang, tapi jalani hidup melihatnya ke depan. Kesimpulan kedua, Islam tuh memandang usia 40 sebagai masa puncak kedewasaan juga loh, bukan cuma psikologi modern aja. Dan kita dikasih peringatan untuk segera bertobat ketika kita masih sering lalai. Kita tuh punya kesempatan emas juga. Indah banget ini Islam ya Robbi. Sungguh mah indah ini Islam. Kita dikasih preambul bahwa kita ini adalah puncak kedewasaan, kita dikasih kesempatan bermanfaat tadi doanya. Bi auzi Qurani dan seterusnya. Sahabat-sahabat semuanya, ayo gedein kemampuan kita untuk merespons. Karena tanggung jawab yang besar yang Allah amanahkan kepada kita, itu tuh ternyata dilihat dari kemampuan merespons kita dalam keseharian. Responsibility adalah responsibility ditambahin responsibility adalah respons ditambah ability. Ada kesempatannya. Ayo gedein ini tanggung jawab kita. Maka kesimpulannya nih teman-teman semuanya, kalau Ustadz Sony Abikim ngajakin kita terus-terusan, ketika kita ngejalanin hidup teh, ada 3 pertanyaan. Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Ini ketika saya mendapatkan materi ini bukan materi yang pertama dari Coach Sony Abikim, tapi ketika beliau yang menyampaikannya, jadi menghantui banget hari. Usia 17 kalau Anda masih 17 ya 20 temu kalau sesuai dengan usia masing-masing. Teman, cari apa? Untuk siapa? Ulang-ulang itu terus. Maka beliau ngajarin nih doa, ya, sebuah doa inner healing indah. Bukan doa ini tuh Masya Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. As'aluka nafsan bika. Ini indah banget, indah nafsan bika ini. Jiwa yang bersamamu, merasa tenang. Ya, itu kalau artinya Arab satu-satu ya. Kalau jadi bahasa Indonesia, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, jiwa yang merasa tenang kepadamu. Atau, ya Allah, aku memohon kepadamu nafsan jiwa yang ketika bersamamu jadi tenang. Tu'minu biliqa'ik. Aku beriman tu'minu biliqa'ik. Aku beriman, percaya banget bahwa akan ada hari pertemuan di mana aku
berjumpa dengan Engkau, Rabb. Tu'minu, berikan kepadaku keimanan, keyakinan bahwa aku akan bertemu denganmu. Jadi aku khawatir, takut, sieun, banyak dosa, maksiat untuk ridho, biqada'ik, untuk ridho dengan ketetapan, dan juga takna'u bi'ata'ik, dan juga merasa cukup dengan pemberian. Ini kalau doa dimaknai, ini kalau doanya diulang-ulang, udahlah, hidup nyaman, hidup tentram, hidup teduh, sekaligus tangguh. Insya Allah. Teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya ceritain sama teman-teman. Sama-sama semuanya saya pengen nanya, bermanfaat nggak materi kita pagi hari ini guys untuk 600 orang? Cing, pengen naos, pengen tanya. Insya Allah. Ini jasa kan baik. Oke, suaranya baru kebaca nih. Kang, Kang Reza aman? Iya, masih aman Kang. Kadang terputus tapi masih bisa diterima. Oh, Nah, kalau sekarang malah hilang sama sekali nih. oke. Tadi sempat putus-putus ya. Iya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ah, cek satu dua tiga satu dua tiga. Ah, ini mantep nih Halo, Kang. halo, Halo, halo. jelas Kang? Jelas ya. Ini barangkali lagi lelah wifi-nya. Mudah-mudahan pas yang kesimpulan masih kedengeran ya Kang Reza? Masih Kang, masih. Masih ya. Oke, kita stop share dulu. Ini kayaknya lagi berat. Baik. Kang Reza silahkan kalau ada pertanyaan. Saya masih bisa kurang lebih 5 menit ke depan. Tapi sebelumnya pengen nanya ini teh. Apakah kemudian kita ini di sini kemudian dapat sesuatu? Apakah materinya dirasakan bermanfaat? Silahkan. Boleh di feedback. Pas banget. Oke, super. Semua yang terjadi, Masya Allah. Masya Allah, sangat bermanfaat. Alhamdulillah, dapat persiapan menuju 40. Jelek banget, dapat banget. Mau rekamannya. Rekamannya minta ke Kang Reza. Oke, sangat bermanfaat. Oke. Quran yang terakhir itu adalah hadis. Nanti saya carikan ya. Saya lupa Kang Reza tadi nggak nyantumin hadisnya ya. Yang Robi inanas aluka nafsan bikamut ma'inatan itu. Nanti dicarikan ya. Sama Kang Reza di-sharingkan nanti di grup insya Allah. Siap. Gitu. Baik, teman-teman, ada pertanyaan kah? Aman kayaknya Kang. Aman, Masya Allah, Kang Reza, mangga tuh kalau kayak gitu diberikan kesimpulan. Oke, Ini ada Bu Teti nih, resen. ah, Kita kasih satu deh ya. boleh. Ini juga ada yang bertanya nih dari Bu Sri. Oke. Mangga Bu Teti, sudah bisa di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Haja sama semuanya. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Tati. Damang, Kang Bu, Hari, sehat. Alhamdulillah. Eh, Kang Hari, Saya tutup dulu video saya, mohon izin ya. Ini lagi jelek banget ini. Ya, mana Bu? ya, ya. Eh, Gini yang jadi pertanyaan saya. Apakah benar di usia 40 tahun ke atas itu keadaan keadaan apa? Maksudnya?
kelakuan kelakuan seseorang itu bisa dilihatnya itu kan dari usia 40 tahun. Apakah dia akan menjelang baik atau buruk itu kan dari usia 40 tahun. Katanya Hmm. seperti itu ya, Kak. Tapi apakah memang memang tidak bisa bisa dirubah lagi gitu. Tidak ada apa ya istilahnya apa memang memang akan terus misalkan kalau kita berkelakuan jelek gitu akan terus jelek gitu walaupun seandainya saya mendoakan orang tersebut untuk berubah gitu apakah mungkin akan berubah gitu walaupun sebenarnya sih saat ini saya sudah begitu lelah untuk mendoakan untuk untuk mendoakan mendoakan beliau untuk mendapatkan hidayah saya sudah lelah gitu tapi dan apakah saya salah gitu kalau saya sepertinya saya berhenti gitu untuk mendoakannya gitu. Itu saja sih Kang pertanyaannya. Atau nuhun, atau nuhun Bu Teti, Masya Allah. Bu Teti yang Allah sayangin banget, yang Allah takdirkan pagi hari ini gabung sama kita. Di mana nggak semua orang barangkali pagi ini lagi kajian. Ada yang pagi ini masih narik selimutnya, ada yang pagi ini malas-malasan. Bu Teti mah sambil di dapur, sambil belajar, itu teh sudah Allah pilihkan. Maka bersyukur dengan yang ada dulu, itu yang pertama. Betul, Rasulullah memperingatkan di usia 40 kalau lebih banyak keburukannya, maka bersiap-siap. Tapi itu teh peringatan, bukan kemudian jadi kepastian. Justru yang kayak begitu diperingatkan supaya kita jadi berbuat baik, ya. Nah, apakah kemudian di usia 40 kalau udah jelek akan jelek terus? Enggak ada penelitian yang kayak gitu. Yang itu adalah proses nggak pernah berhenti, Bu. Selalu akan berproses. Jadi kita ini kalaupun mau melihat, melihatnya ke dalam diri, bukan ke diri orang lain. Misalkan, uh, si AA eta, si AA eta teh usia 40 teh lihat gerak tuh. Meni kelakuannya kayak begitu, kayak begitu, kayak begitu. Itu teh nanti teh udah dekat ke neraka. Rasulullah juga bilang, enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu apa namanya cara mainnya. Cara mainnya adalah Rasulullah itu memperingatkan kepada diri kita untuk diri kita. Pun kalau kita mau ceritakan seperti saya menceritakan sekarang, kita harus berhusnuzon bahwa setiap orang punya fasenya masing-masing dan kemudian punya transisinya masing-masing seperti tadi diceritain dan kemudian apa yang bisa mengubahnya. Yang mengubahnya itu kalau kita pikir doa malam mah enggak. Kita harus yakin bahwa doa itulah yang bisa mengubah apa yang Allah bahkan sudah gariskan itu bisa berubah. Bisa berubah. Bukankah ada cerita Nabi Musa ketika kemudian Nabi Musa dihampiri oleh seorang wanita yang udah sepuh. Wahai Musa, Nabi Allah, saya udah rentak kayak gini tapi masih belum punya anak. Dan kemudian saya teh nggak lelah berdoa sama Allah, tapi belum masih punya anak, belum juga dikasih keturunan sampai sekarang. Bolehlah engkau mintain sama Allah supaya aku punya anak. Musa bercakap-cakap sama Allah berdoa. Ya Rob, ini ada fulana begini dan begitu. Allah bilang, Musa, aku yang lebih tahu dan memang aku memberikannya ujian untuk tidak memiliki keturunan. Sahabat-sahabat semuanya, Musa kemudian memberitahukan. Tapi apakah wanita itu kemudian putus asa dalam berdoa? Enggak, makin jadi doanya, makin ridho dengan ketetapan Allah, makin yakin dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Tapi justru di beberapa saat kemudian, wanita yang udah berusia itu malah hamil. Terus ini jadi pertanyaan, kok bilang katanya nggak bisa, itu ujian, tapi kenapa sekarang bisa? Apalah aku, kata Allah. Setega kalau zaman sekarang tuh ya, kalau saya digituin, saya tuh suka bilang, suka heureuy, emang gue cowok cakep macam apa? Sejahat itu. Allah tuh waktu nggak mungkin jahat sama kita. Nggak mungkin.
Maka janganlah doa ya Bu ya, doa Ibu yang insya Allah nanti akan kemudian kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita tuh jadi banyak ngobrolnya sama Allah. Kita jadi doa luar biasa sama Allah. Akan ada titiknya insya Allah di mana Allah mengubah. Nggak ngubah dia cek saha, kata siapa. Mungkin kita yang nggak ngelihat. Ya. Kitanya yang nggak ngelihat. Tapi yang pasti sebelum Allah kita lihat mengubah atau tidak mengubah dia, Allah mengubah kita. Setidaknya jadi punya me time sama Allah makin banyak. Gitu Ibu. Atur Iya, nuhun. terima kasih Kang Ari. Iya, sama-sama. Insya Allah. Masya Doa Allah. juga ya, minta doa juga ini mengisi Paragonian di pagi hari ini. Teman-teman 600 orang tolong doakan. Masya Allah. Kang Hari, atur Semoga nuhun pisan. lancar. Indah banget pagi hari ini. Nasehat-nasehatnya nih berasa banget, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah mudahkan Kang Hari ya urusannya pagi hari ini. Kang, sebelum Amin. ditutup, mungkin boleh menyampaikan satu meaningful wish statement dulu, Kang. Mangga. Ya, teman-teman, kita ini berproses. Ketika Al-Quran memperingatkan, terus lagi hadis Rasulullah memperingatkan di usia 40 itu usia yang krusial, jangan jatuhkan itu buat orang lain. Ya, jangan hujah itu dipakai untuk menghakimi orang lain. Pakai hujah itu dengan penuh kasih sayang untuk jadi peringatan untuk kita. Usia 40 itu sempurna kepala kita, otak kita, pikiran kita, sempurna kelemah lembutan kita, sempurna kita di dalam menerima ketidaksempurnaan. Maka sama orang lain, sing makin nyaah dengan ketidaksempurnaan yang dimilikinya. Bukan jadi malah makin menuntut, jadilah menuntun. Bukan penuntut, tapi penuntun buat orang kiri kanan kita. Mudah-mudahan yang ikutan 600, tapi 600 ini punya pasangan, punya anak, jadi bertambah-tambah 1.200 yang jadi jauh lebih baik. Betul, perlu lebih wise. Betul, karena insya Allah. Kang Reza, bolehkah saya mengumumkan sesuatu? Insya Iya, Kang. Allah, ya Mhm. insya Allah tanggal 15 nanti, teman-teman. Oh iya, pertama jangan lupa besok ikutan yang webinar eksklusifnya. Tadi kan ada, aduh kenapa saya baru ikutan sekarang? Ikutan jadi warga Meaningful Ways, ya, cari tahu gimana jadi keluarga besar Meaningful Ways supaya Anda bisa ikutan Meaningful Ways. Kalau yang sekarang makan free buat umum, besok khusus buat Anda yang keluarga Meaningful Ways. So jangan kemana-mana ya, ikutan terus. Ini inner healing doa Ustadz Sony Abikim yang mengajarkan kami, saya Kang Reza, untuk tahu doa ini dari hadis. Nanti cuplikan hadisnya diriwayatkan oleh siapa, nanti mudah-mudahan Kang Reza akan bisa menyebarkannya di grup WA. Teman-teman, tanggal 15 ini di Bandung, saya punya event High Class Response. Ubah responsmu, ubah hidupmu. Biasanya saya kalau training High Class Response itu 4 juta 2 hari. Ini mah cuma 200 ribu kurang. 179.000 satu hari full. Ada Kang Ulum, ada Kang Canun, ada Ustadz Sony, ada Coach Sony Abikim, ada Mas Beni Wijaya, Chef BUMN Muda, Ketua BUMN Muda nih. Ya, jadi insya Allah tanggal 15 November di mana? Di Bandung, teman-teman semuanya ikuti aja Instagram saya, follow Instagram saya untuk informasi lebih lanjutnya. Hatur nuhun pisan Kang Reza, mohon didoakan aktivitas saya hari ini mudah-mudahan berbuah kemudahan dan ridho dari Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair Kang Hari. Terima kasih banyak pagi hari ini sudah membersamai kami Meaningful Ways. Tentu saja doa-doa terbaik dari kami buat Kang Hari ya. Segala aktivitasnya dimudahkan dilancarkan Kang hari ini eventnya ya. Dan yang paling Amin. penting diberkahi kehidupannya, keluarganya. Amin. Semakin disayang Allah semuanya, Kang. Amin. Ya Alhamdulillah. Allah, ya Rabbal Alamin. Dan sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, izin menebalkan sedikit info dari Kang Hari. Betul banget, bagi Bapak Ibu yang ingin tidak tertinggal kelas-kelas eksklusif kita di setiap akhir pekan, boleh join ke grup Meaningful Support Program, keluarga besar MSP nih. Jadi,
Meaningful Ways ini program regulernya Senin sampai dengan Jumat itu terbuka untuk umum, bebas, halal, diikuti siapa aja. Nah, tapi di setiap akhir pekan kita ada punya kelas eksklusif. Dan untuk kelas eksklusif di pekan ini insya Allah bersama Ustadz Indra Firmansyah. Nah, ini ada satu video dulu dari beliau. Ajakan mungkin boleh ditampilkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di surat An-Naba, "Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya." Allah mengatakan malam sebagai pakaian dan siang untuk mencari penghidupan. Satu hal yang harus kita bongkar, malam sebagai pakaian. Untuk apakah pakaian tersebut? Bagaimana cara mempraktekannya? Bagaimana menggali ilmunya? Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan? Oleh karena itu jangan lupa kita pelajari membuka tabir rahasia malam, bagaimana merayu Allah di sepertiga malam. Apa saja rangkaian ibadahnya? Jangan lupa hadir, kita pelajari bersama di kelas eksklusif Meaningful Ways. Rangkaian ibadah merayu Allah di sepertiga malam. Ya, itu ajakan langsung dari Ustadz Indra, Bapak Ibu sekalian. Terus gimana Kang Reza kalau saya belum menjadi bagian MSP, nggak bisa ikutan dong kelas eksklusifnya? Tetap bisa, jangan khawatir ya. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung menjadi keluarga besar MSP, bisa juga ikut daftar untuk kelasnya saja. Nah itu kolom chat. Itu ada linknya di kolom chat. Atau kalau misalkan Kang Reza saya pengen gabung menjadi MSP, nah itu lebih baik lagi. Jadi kalau ada kelas-kelas eksklusif nggak perlu daftar-daftar lagi karena semua keluarga MSP sudah mendapatkan full beasiswa ke setiap kelas eksklusifnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Insya Allah bagi yang belum bisa bertemu di besok dan Ahad, kita ketemu lagi di hari Senin ya dengan program reguler kita. Dan satu lagi remindernya, untuk kelas eksklusif besok bukan di pagi ya, tapi Sabtu malam dan Ahad pagi. Nah, jadi nyambung nanti. Sabtu habis Isya, kemudian Ahadnya kita pagi. Mudah-mudahan itu bisa langsung prakteknya juga nanti di sepertiga malam akhirnya insya Allah. Itu saja untuk hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah biar lebih berkah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Selamat beraktivitas. Selamat hari Jumat, selamat menempuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Kang Hari. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Reza, terima kasih Bu Jumri, Bu Hani. Dari Kang Reza, sehat selalu, biar bisa ketemu besok. Amin, amin, amin. Pak Suryo, izin pamit. Sehat selalu. Allah Kang Hari berkah dan masih untuk ilmunya, alhamdulillah berkah. It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah,
because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you, I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow.